setelah kita mengikuti asesmen literasi dan numerasi, maka kita kembali kepada permasalahan kita pembelajaran sehari-hari, yaitu sekarang kita memasuki tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Kita akan lihat yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Itu yang pertama yang harus kita lihat, yaitu mendeklamasikan. Itu bisa kalian lihat, itu pengertiannya adalah salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Itu adalah deklamasi. Pengertian mendeklamasikan puisi adalah salah satu cara untuk memberikan apresiasi pada suatu karya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mendeklamasikan sebuah puisi, yaitu yang pertama, deklamasi merupakan deklamasi itu adalah lafal. Yang pertama kita lihat lafalnya, yaitu usaha untuk menyuarakan atau mengucapkan kata yang membentuk pada puisi. Nada, yaitu tinggi rendahnya bunyi bahasa yang diucapkan pembaca puisi sesuai dengan isi puisi, di mana kata yang perlu mendapat perhatian pembaca diucapkan dengan nada tinggi, sedangkan kata yang tidak perlu mendapat perhatian pembaca cukup diucapkan dengan nada biasa. Yang berikutnya yaitu hal lain, intonasi. Dalam pembacaan puisi berarti lagu kalimat, yaitu ketepatan penggunaan cepat lambatnya, keras lembutnya ucapan pembaca puisi ketika menyuarakan kata-kata dalam puisi. Berikutnya yaitu ekspresi, merupakan raut muka yang memperlihatkan perasaan. Ekspresi yang diperlihatkan harus sesuai dengan kandungan isi puisi yang dibacakan. Jika puisi itu bernada sedih, maka ekspresi pembaca harus memperlihatkan ekspresi kesedihan pula. Begitupun sebaliknya, ekspresi pembaca harus memperlihatkan atau sebaliknya memperlihatkan mengenai kalau misalnya riang, berarti kamu harus buatkan riang gitu ya. Jadi tadi itu dalam keadaan sedih. Yang berikutnya kita lihat langkah-langkah untuk mendeklamasikan puisi, yaitu yang pertama membaca dan menangkap keseluruhan isi puisi dulu. Memberikan tanda jeda atau pemenggalan kalimat pada puisi agar puisi lebih enak didengar. Berlatih mendeklamasikan puisi sesuai dengan tanda-tanda yang telah dibuat. Jeda dibagi menjadi 3 jenis, yaitu jeda sebentar untuk mengambil nafas, itu biasanya dikasih tanda miring itu. Biasanya pada kolom koma atau di tengah garis, bisa jadi seperti itu. Kemudian jeda agak lama, berhenti pada baris akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya, itu biasanya dikasih tanda 2 garis miring. Sedangkan yang ketiga itu adalah jeda lama sekali, itu diberikan tanda 3 garis miring. Kita lihat berikutnya, yaitu mendeklamasikan puisi dengan lafal dan intonasi yang benar. Lafal adalah ketepatan dalam menyuarakan, mengucapkan, contohnya yaitu huruf F pada kata foto
harus dibaca semestinya, tidak boleh dibaca menjadi huruf P. Jadi bukan foto, tapi foto. Huruf V, foto, itu juga tidak tepat. Kalau huruf F baru tepat ya. Kemudian kesalahan dalam mengucapkan suatu kata dapat membuat maknanya berbeda, itu jelas. Kemudian berikutnya intonasi adalah naik, turun, tinggi, rendah, lagu, kalimat dalam pembacaan puisi. Kita harus memahami mana kata yang diucapkan dengan nada tinggi, rendah, naik, atau turun agar puisi yang dibacakan menjadi indah saat didengarkan. Contoh tanda V tadi untuk intonasi naik. Tanda yang centang itu mereka tanda centang ya, bukan tanda V-nya ya. Tanda model seperti tanda centang itu kita buatkan intonasi naik, sedangkan dia centangnya menurun, nah itu untuk intonasi turun ya. Bisa kalian lihat contohnya situ ya. Kemudian berikutnya kita akan melihat mengenai penekanan saat mendeklamasikan puisi. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. 2. Tekanan dalam puisi dapat menambah keindahan puisi yang dibacakan. Pemberian tekanan pada baris puisi biasanya menggunakan tanda centang seperti tadi ya. Tanda V itu seperti centang seperti tadi. Misalnya centang yang pertama hanya satu, itu menyimbolkan tekanan kata pada kata pendek sekali ya, kata pendek sekali. Kalau dia punya V-nya 2 atau centangnya 2, menyimbolkan tanda tekanan kata agak pendek. Lalu yang ketiga centangnya itu menyimbolkan tekanan kata agak panjang ya. Itu bisa kamu lihat pada tulisan itu. Berikutnya kita akan masuki IPA, ilmu pengetahuan alam, yaitu membuat poster tentang pentingnya pelestarian makhluk hidup di sekitar kita ya, di sekitar. Contohnya satu yaitu sumber daya alam berupa mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Perhatikan situ. Mineral memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya sehingga tidak sebanding dengan cepatnya penggunaan sumber daya alam itu. Yang ketiga, mineral dapat berupa batuan, yaitu pasir, tanah liat, semen, dan bahan tambang emas, besi, batu bara, minyak bumi. Sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Oke, kita lanjutkan. Melalui poster, kita dapat mengkampanyekan pentingnya melestarikan sumber daya alam. Sekarang kita lihat perhatian dalam membuat poster. Yaitu yang pertama, informasi dan pesan harus singkat, padat, dan jelas. Tulisan harus dapat dibaca dengan jelas. Poster sebaiknya dibuat dengan baik, serapi mungkin. Berikutnya kita lihat langkah-langkah untuk membuat poster sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema, misalnya pelestarian sumber daya alam hayati. Yang kedua, mencari beberapa informasi tentang tema yang telah ditentukan. Agar lebih mudah, buatlah beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan tema tersebut. Yang ketiga, membuat sebuah peta pikiran untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang keempat, merancang sebuah poster untuk menyampaikan pesan yang ditentukan. Yang kelima, setelah rancangan jadi, mulai dengan memindahkan pesan tadi ke kertas ukuran A3. Gunakan pensil warna untuk mempertegas pesan yang ingin disampaikan. Sekarang kita lihat berikutnya itu cara pelestarian.
makhluk hidup di lingkungan sekitar. Yaitu kita lihat tentang faktor penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Kita lihat tumbuhannya, yaitu terkena hama penyakit, bisa saja timbulnya kelangkaan. Yang kedua, yaitu sulit berkembang biak karena faktor tertentu. Nah, ini tumbuhan ya. Yang ketiga, mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Lalu yang keempat, dimanfaatkan terus-menerus oleh manusia tanpa ada usaha untuk melestarikannya. Itu di tumbuhan. Sekarang kita lihat hewan. Habitatnya dirusak oleh manusia, misalnya dengan pembakaran hutan. Tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam yang terjadi. Sering diburu oleh manusia untuk menjadikan hewan peliharaan, dijual dan digunakan sebagai hiasan atau obat. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berkembang biak. Itu faktor penyebabnya. Sekarang kita lihat cara-cara yang dilakukan oleh manusia untuk melestarikan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Yaitu pertama, pelestarian tumbuhan. Ini dilakukan dengan penegakan hukum terhadap penebangan tumbuhan secara liar yang dapat mengancam populasi tumbuhan. Yang kedua yaitu membangun tempat pembudidayaan tumbuhan, misalnya kebun koleksi yang biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul seperti kebun kelapa di Bone-Bone dan kebun mangga di Pasuruan. Yang berikutnya itu kebun plasma nutfah yang merupakan pengembangan dari kebun koleksi seperti kebun plasma nutfah di Cibinong, LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kebun botani yang didirikan di Bogor, Jawa Barat pada tahun 1817 dan terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor yang sekarang menjadi tempat hunian daripada itu presiden kita sekarang, tempat tinggalnya. Pelestarian hewan, menangkar hewan-hewan yang langka dan hampir punah dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Misalnya, diisolasi di Taman Nasional Pulau Komodo supaya untuk hewan komodo jangan pun sampai punah. Yang menangkar hewan komodo, ya. Mengambil telur-telur hewan untuk dibudidayakan, misalnya pada penyu. Memindahkan hewan langka ke tempat yang cocok, misalnya membiarkan hewan hidup di hutan agar dapat berkembang biak dengan baik. Kemudian menegakkan hukum terhadap perburuan liar dan memberikan sanksi pada para pelanggar sesuai dengan hukum yang berlaku. Berikutnya kita lihat mengenai SBDP, yaitu membuat kolase dengan teknik yang benar. Sudah kalian ketahui, kolase adalah sebuah karya seni rupa dua dimensi yang dibuat dengan cara memotong dan menempel. Kolase dapat dibuat dengan menggunakan beraneka paduan bahan baik, baru maupun bekas, seperti kertas, kain, kaca, logam, pecahan keramik, pasta, dan kayu yang ditempel pada permukaan gambar. Langkah-langkah untuk membuat kolase sebagai berikut, dapat kamu lihat, bacakan di bawah itu aja, ya. Cara kerjanya bagaimana, lihat situ. Kemudian kita lihat berikutnya yaitu tentang PPKN. Yaitu yang pertama kita lihat keragaman agama dan tempat ibadah di Indonesia. Di mana sudah kita ketahui Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Protestan, ya, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berikut ini beberapa tempat ibadah berbagai agama. Kalau untuk Islam itu adalah masjid, ya, contohnya Masjid Istiqlal di Jakarta,
Kemudian gereja di tempat ibadat umat Katolik dan Kristen Protestan, ya seperti gereja katedral untuk umat Katolik Jakarta, terus itu gereja untuk Kristen juga ada. Berikutnya yaitu pura, adalah tempat ibadah bagi umat Hindu. Contoh Pura Besaki di Bali. Vihara, ya tulisnya Vihara, bacanya Wihara, adalah tempat ibadat untuk umat Buddha. Misalnya Mahavihara Maitresa di Sumatera Utara, Medan. Kemudian Konghucu, yaitu dengan kelentengnya, tempat ibadahnya itu namanya kelenteng atau disebut kelenteng. Contoh kelenteng Sampokong di Jawa Tengah. Nanti kamu bisa lihat gambar-gambarnya yang ada di situ, mana itu pura, mana itu kelenteng dan sebagainya. Walaupun berbeda agama dan tempat ibadah, kita harus saling menghargai dan mendukung dalam rangka terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Perilaku yang dapat kita lakukan untuk menjaga persatuan adalah menghormati orang lain saat melaksanakan ibadah. Sekarang kita lihat mengenai IPS, ilmu pengetahuan sosial. Yaitu pertama kita lihat adalah persebaran fauna dan flora di Indonesia. Persebaran floranya, kalau lihat pada peta sumber daya alam berupa flora, dibagi menjadi tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Tanaman pangan terdiri atas, itu bisa kalian bacakan situ. Tanaman industri itu berupa tanaman tebu, karet, kopi, dan sebagainya. Tanaman hutan diperlukan mencegah banjir, tanah longsor, di mana hutan juga menyimpan cadangan air serta perlindungan hewan. Nah, ini contoh tanaman hutannya, bisa kita lihat pohon pinus, cemara, dan lain-lain. Sekarang persebaran fauna di Indonesia. Peta persebaran sumber daya alam berupa fauna, yaitu hewan liar dan hewan ternak. Kemudian hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contohnya hewan liar yaitu harimau, kera, orangutan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Kemudian hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara dan diternakkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya ayam, itik, sapi, udang, domba. Nah, itu bisa kamu lihat pada gambar-gambarnya itu. Oke, sampai di situ perjumpaan kita pada kali ini. Nanti kita akan bertemu dalam kali berikutnya, yaitu mengenai topik atau tema yang lain. Terima kasih atas perhatian kalian.